Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TBM Angkringan UY. Di channel ini kita akan membahas seputar literasi, khususnya kita akan mengulas buku. Di episode ini saya akan mengulas buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki lahir di Hawaii, Amerika Serikat, dan ini salah satu buku bestsellernya beliau, yaitu Rich Dad Poor Dad, yang menggambarkan seorang ayah kaya dan seorang ayah miskin. Ayah kaya dan ayah miskin di sini diceritakan pada dua sosok ayah kandungnya dan juga ayah sahabatnya, yaitu Mike. Di mana ayah kaya itu tidak harus berpendidikan tinggi, tetapi memiliki mindset yang baik mengenai keuangan. Sedangkan ayah miskin digambarkan oleh ayah kandungnya yang merupakan lulusan S3 bergelar PhD, tetapi bekerja di ranah profesional. Apa saja cerita di dalam buku ini? Mari kita simak. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia, dicetakan pertama pada tahun 2000, dan hingga tahun 2021 ini sudah melakukan percetakannya sebanyak 59 kali. Buku ini sangat relevan dan saya sangat rekomendasikan buat teman-teman supaya lebih melek lagi terhadap finansial, supaya tujuan utama dari buku itu yaitu kebebasan secara finansial dapat tercapai. Setidaknya ada 4 poin penting yang saya garis bawahi ketika saya membaca buku ini. Poin pertama, orang kaya tidak harus bekerja untuk uang, melainkan uanglah yang bekerja untuk diri kita. Dimana selama ini banyak orang bekerja keras berbanting tulang untuk mencari uang. Uang digunakan tujuannya untuk kebahagiaan, tetapi siapa sangka banyak orang justru bekerja keras mencari uang malah menggadaikan kebahagiaannya, sehingga ketika memiliki banyak uang pun belum tentu bahagia. Nah, mindset awal yang dibangun oleh Robert Kiyosaki dalam hal ini adalah bagaimana nantinya uang itu dapat bekerja untuk kita, sehingga kapanpun, dimanapun, atau bahkan saat kita sedang tidur pun kita dapat menghasilkan uang. Lalu bagaimana caranya? Nah, di poin kedua, Robert Kiyosaki juga mengajarkan tentang pentingnya melek terhadap keuangan. Nah, di sini nantinya yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin dilihat dari mindsetnya. Ada orang beranggapan bahwa uang adalah sumber bencana, tetapi ada juga yang beranggapan bahwa ketika kita tidak memiliki uang, itulah awal dari sebuah bencana itu sendiri. Nah, di poin kedua ini terkait dengan melek keuangan, kita diajarkan untuk dapat mengerti apa itu aset dan juga liabilitas, di mana orang kaya itu meningkatkan asetnya dan orang menengah ataupun orang miskin itu lebih banyak meningkatkan liabilitasnya dan menganggap bahwa itu adalah aset. Aset sendiri banyak berupa misalnya seperti real estate, saham, obligasi, reksadana, atau bahkan hak kekayaan intelektual itu merupakan salah satu bentuk aset. Sedangkan liabilitas, di mana barang-barang yang kita beli itu justru tidak menghasilkan uang, tapi malah mengeluarkan uang. Nah, kita diajak untuk bisa membedakan antara aset maupun liabilitas. Poin ketiga adalah uruslah bisnis Anda sendiri. Karena bagaimanapun juga, sepintar-pintar kalian, sehebat-hebat kita, apabila kita mengikuti orang lain, bekerja untuk orang lain, maka hasilnya itu juga untuk bos kita. Nah, walaupun kita memiliki bisnis kecil, tetapi ketika kita tekuni, kita urus dengan maksimal, nantinya bisnis ini akan jadi besar, dan itu akan menghasilkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk bos kita atau untuk atasan kita. Jadi mulailah sejak dini untuk berbisnis, karena namanya bisnis tidak langsung sukses, pasti akan mengalami pasang surut, dan disitulah nanti pembelajaran memiliki jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah kita diajak untuk
bekerja untuk belajar, bukan belajar untuk bekerja. Dimana kita tahu di Indonesia sendiri banyak mindset yang tertanam pada siswa-siswa kita bahwasanya mereka sekolah supaya mendapatkan pekerjaan. Artinya mindsetnya yang terbangun masih saja mereka belajar untuk bekerja. Bagaimana nanti setelah lulus, setelah wisuda akan bekerja di mana, akan melamar pekerjaan di mana. Padahal di dalam buku ini Robert Kiyosaki menyarankan bahwa kita bekerja untuk belajar, sehingga apapun yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan itu semata-mata untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan kita, sehingga di sisi lain kita juga akan investasi lahar ke atas. Nah, dari situ nanti tentunya uang yang akan datang kepada kita. Jadi bukan kita yang mencari uang, tetapi uang yang akan mendatangi kita sebagai apresiasi atas karya kita. Baik, 4 poin itu yang dapat saya sampaikan mengenai Rich Dad Poor Dad ini. Semoga bermanfaat. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen. Dan kalian juga bisa menentukan atau mengusulkan buku-buku apa yang nantinya perlu saya bahas. Terima kasih, saya Imam SW, pamit undur diri. Bye.